Sorotan berikutnya, saudara, diduga tercemar limbah pabrik, air sungai yang membelah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berubah warna dan keruh. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Air sungai Welang di Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang awalnya bersih, kini berubah warna menjadi keruh dan hijau. Aliran air yang biasanya digunakan warga untuk mandi dan mencuci, kini tidak bisa dipakai lagi. Karena keruh dan dicemari sampah, air sungai kerap menyebabkan gatal-gatal. Menurut warga, kondisi air sungai ini berubah sejak sekitar 3 bulan yang lalu. Buruknya kondisi sungai juga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Warga menduga sungai terbesar di Kabupaten Pasuruan ini tercemar oleh limbah pabrik karena sepanjang hulu sungai memang dibangun beberapa pabrik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, guru SMK Putra Indonesia Malang. Pada hari ini kita akan menjalankan pelatihan bersama mitra industri, yaitu PT Petrokimia Gresik. Apa yang akan kita bersama-sama lakukan? Kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan instalasi pengolahan limbah cair. Di industri kita ketahui bersama bahwa seluruh buangan dari industri tidak bisa dibuang begitu saja di lingkungan. Alasannya kenapa? Pencemaran lingkungan. Nah, tentu saja kita perlu mengolahnya. Di sekolah kami ada instalasi pengolahan limbah dengan bentuk simulasi dan kita bisa lakukan secara bersama-sama. Dan di hari ini kita akan laksanakan bersama expert industri yaitu PT Petrokimia Gresik. Kita simak bersama dan kita ikuti kegiatan hari ini. Peserta mengetahui dan mengerti cara menanggulangi limbah cair. Risiko materi adalah pengertian limbah, jenis dan sumber limbah cair dan dampaknya, terus peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Dalam rangka peningkatan kompetensi dan upskilling pendidik terhadap fokus keahlian pengoperasian instalasi pengolahan air limbah, SMK Putra Indonesia Malang bekerja sama dengan PT PKP Petrokimia Gresik pada pelatihan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah khusus limbah cair. Kegiatan ini difasilitasi agar pendidik SMK Putra Indonesia Malang mampu memberikan pendampingan belajar secara nyata melalui praktik real khususnya terkait pengolahan limbah cair skala laboratorium. Peningkatan kompetensi pendidik ini adalah salah satu langkah penguatan keunggulan kompetitif SMK Putra Indonesia Malang dalam menyiapkan kualitas pendidik yang cakap dan mampu memberikan pembekalan terhadap peserta didik agar siap menjadi tenaga kerja industri yang terkualifikasi. Saja, kan kimia baru biologi terakhir ya kan. Kalau ini kan sudah bisa masuk di awal, bisa mulai di mana masuknya kimia dan bisa bersamaan. Seperti ini kan.
benar-benar terpakai enggak gitu? Ya, akhirnya karena gula mahal, akhirnya gula dihilangkan. Dulu waktu gula murah, dia supaya bakteri itu nggak cepat mati. Bisa gunakan apel.
Pengoperasian instalasi pengolahan air limbah. Langkah pertama adalah menyalakan aliran listrik pada panel. Untuk selanjutnya, memasukkan limbah cair di corong in. Proses selanjutnya, ambil sampling pada line sampling air pada pipa yang berkode in untuk nantinya dianalisa. Perlu diketahui, instalasi ini terdiri atas yang sebelah kiri adalah presipitasi tank dan yang sebelah kanan ada 3, clarifier tank, filter tank, dan effluent tank. Lalu, buka penutup filter tank dan effluent tank untuk mengetahui apakah sirkulasi sudah berjalan dengan baik. Setelah mengetahui semua proses berjalan dengan baik, ambil sampling pada line sampling air pada pipa yang berkode out untuk nantinya dianalisa apakah hasil pengolahan limbah cair sudah memenuhi standar. Untuk mengakhiri pengoperasian instalasi pengolahan air limbah, matikan semua aliran listrik pada panel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Subati. Terima kasih banyak atas perkenannya pada hari ini. Pak Subati bisa bersama rekan-rekan tim dari PT PKP Petrokimia Gresik bertandang ke SMK PIM memandu kegiatan guru pada hari ini. Bapak, hari ini kita akan pelatihan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah, khususnya limbah cair ya Pak ya. Saya pengen tahu juga alat yang didesain untuk SMK PIM ini adalah miniatur ya Pak? Betul. Ya, miniatur. Kecil memang ya. Ya, basis kecil. Sesuai kebutuhan ya Ya, Pak? betul. Berarti ini desainnya khusus pengolahan untuk limbah laboratorium? Betul ya. Oke. Satu-satunya ini Pak berarti pertama? Mungkin ya, mungkin nanti kalau ada pengembangan. dari pengembangan terus ada teman-teman yang butuh pengolahan di sini, insya Allah bisa. Oke, terima kasih Bapak Ya. karena sejauh ini kami sangat membutuhkan karena untuk pembelajaran salah satu kemampuan atau kompetensi anak-anak adalah analisa limbah. Tetapi sebelum dianalisa, karena kita perlu tahu bagaimana sih mutu limbah sebelum dibuang dan sesudah. Betul. Kalau persiapan mau dibuang itu kan perlu diolah. Ya, untuk aman ke lingkungan harus di sesuai persyaratannya ya. Kalau paling sulit itu sebenarnya di proses yang mana yang kita perlu hati-hati Pak? Ini memang kalau limbah kita kan limbah berbahaya, jadi mungkin handling kita yang perlu diperhatikan. Artinya kita harus punya alat pelindung diri yang sesuai. Artinya mungkin kalau kita Safety first ya Pak? Iya betul.
mungkin ada gas yang beracun atau larutan juga yang berbahaya. Jadi mungkin alat pelindung diri, mungkin sarung tangan, goggle atau dan yang kebutuhan yang lain harus dipersiapkan. Gitu, Bu. Kita perlu mengutamakan keselamatan kita bersama. Nah, Bapak, dari proses yang berjalan, kapasitas dalam satu hari ini ternyata lumayan banyak ya, Pak ya, untuk beroperasinya. Kalau desain dari ini yang sekarang kita pasang di SMK BIM ini 1 kubik per hari aja. Memang skala kecil ya, Bu. Tapi nanti ini sebagai proyek percontohan kali ya. Mungkin bisa. Terima kasih. Insya Allah kalau proyek percontohan itu kan pasti ada evaluasi ya, Pak, ada perbaikannya. Ya. Nah, Bapak, apa yang Pak Sumadi harapkan dari pelatihan ini untuk Bapak Ibu guru SMK BIM yang bisa ditularkan kepada putra-putri kami, Pak? Ya, harapannya nanti kita punya skill atau kepedulian terhadap lingkungan. Jadi limbah yang berbahaya sebelum kita buang, kita amankan dulu sesuai prosedur yang telah ditentukan KLH ya, sama itu. Jadi persyaratan yang ditentukan itu harus kita penuhi baru kita buang ke lingkungan. Artinya kita juga ikut menjaga lingkungan. Itu pesan yang sangat bagus. Kita sebagai individu dan sebagai manusia yang peduli terhadap bumi kita, maka kita perlu peduli terhadap lingkungan kita. Terima kasih Pak Sumadi. Sama-sama. Saya harapkan Bapak selalu sehat, bisa selalu membantu kami dan mendampingi, dan ini menjadi pahala untuk Bapak dan teman-teman. Semoga apa yang kita pasang, kita usahakan bersama bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. SMK bisa, SMK hebat vokasi, kuat menguatkan Indonesia. SMK Putra Indonesia Malang, dahsyat hijau. Jayalah Putra Indonesia, jaya